Terlihat di tengah kota New York, kepolisian tengah sibuk untuk menangkap penjahat nih yang sedang melarikan diri, dibantu dengan Spider-Man yang juga ikut berkontribusi untuk menangkap penjahat tersebut. Setelah penjahat tersebut tertangkap, Spider-Man langsung merasakan ada hal yang aneh nih terhadap para korban dan pelaku kejahatan tersebut. Dia merasakan terdapat perilaku seperti ada sesuatu yang merasuki diri mereka atau sosok yang mampu mengendalikan tubuh dan pikiran mereka. Dia jadi penasaran nih sosok makhluk tersebut dan mengikuti kemana makhluk itu pergi. Sementara makhluk itu mampu melarikan diri nih dengan lincahnya dari Spider-Man. Dia mampu berpindah dari satu tubuh manusia ke tubuh manusia lainnya. Bahkan dia memerintahkan pemindahan lokasi penjahat ke tempat lain dengan menggunakan tubuh seorang tentara. Yang mana sosok itu merasuki seorang tentara. Ia mengatakan kalau Spider-Man sebenarnya kenal dengannya dan sudah sejak lama Spider-Man mengejarnya. Di sini Spider-Man merasakan keanehan dengan sosok itu, apalagi sosok tersebut mampu memasuki alam bawah sadarnya Spider-Man dan masa lalunya. Setelah itu makhluk itu pergi meninggalkan tubuh tentara tersebut nih. Lalu tentara itu menyampaikan permintaan maafnya karena tidak berniat menyerang Spider-Man. Seorang detektif menyampaikan kalau para korban dan pelaku kejahatan di insiden ini tidak memiliki track record yang buruk. Mereka dianggap bersih dari kejahatan. Di sini Spider-Man merasa ada hal yang janggal dengan masalah tersebut. Dia merasa mengapa orang-orang yang baik tiba-tiba saja melakukan kejahatan. Dia kemudian pergi ke sebuah pemandian air panas untuk bertemu dengan Yelena Belova yang juga sedang menjalankan misinya sendiri. Karena mereka sama-sama orang asing dan belum saling percaya, Yelena memaksa Peter untuk melepas pakaian Spider-Man-nya karena ia ingin memastikan kalau Peter tidak membawa senjata atau perlengkapan lain yang berbahaya. Tujuan pertemuan mereka sebenarnya adalah untuk bertukar informasi. Peter mendatangi Yelena Belova karena ia membutuhkan informasi mengenai rangkaian kejadian aneh nih yang sedang terjadi di New York. Dari penyelidikannya, Peter mengetahui bahwa Yelena memiliki jaringan intelijen dan pengalaman sebagai mantan mata-mata yang mungkin bisa membantunya menemukan siapa nih dalang di balik kasus tersebut. Setelah yakin Peter datang dengan niat yang baik, Yelena mulai memberikan petunjuk dan informasi yang dapat mengarahkan penyelidikan Peter ke tahap berikutnya. Yelena menjelaskan mungkin saja sosok misterius itu seperti roh, sehingga manusia-manusia itu seperti kerasukan roh nih yang membuat mereka seperti dikendalikan. Tapi Peter menjelaskan kalau itu bukan roh atau kerasukan. Dia merasa kalau sosok misterius tersebut seperti sesuatu yang lain. Karena tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia kemudian pergi nih ke kantor DODC, yaitu lembaga pemerintah yang menangani ancaman kekuatan super. Karena Spider-Man memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain nih, Bill, direktur DODC, mendekati Peter dan meminta bantuannya untuk menyelidiki serangkaian kejadian aneh yang sedang terjadi di New York. Bill terlihat seperti sekutunya Peter nih. Ia memberi informasi, menyediakan akses ke penyelidikan, dan meyakinkan Peter bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menghentikan ancaman misterius yang mampu mengendalikan orang lain. Setelahnya, dia pergi ke sebuah restoran untuk bersantai di sana nih. Namun dia justru bertemu dengan Ned, temannya dulu saat masih di bangku sekolah. Namun sayangnya sejak insiden di No Way Home, semua teman-temannya tidak ada yang mengingatnya. Mereka semua melupakannya dan tetap menjalani aktivitas mereka tanpa Spider-Man. Melihat Ned setelah sekian lama membuat Peter sangat rindu dengan sahabatnya itu, yang pada akhirnya dia mengikuti kemana Ned pergi. Ternyata ia pergi ke sebuah bar nih untuk berpesta dan berkumpul dengan teman-temannya. Peter juga melihat ada banyak poster Spider-Man yang terpajang di temboknya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Ned. Terlihat dari sorot matanya Peter, dia sangat sedih nih. Di tengah dunia yang berat ini dia harus
melewati semuanya sendirian. Namun dia juga merasa senang karena setidaknya sahabatnya baik-baik saja, dan bahkan Ned sendiri sangat antusias dengan cerita tentang Spider-Man. Singkat cerita, tidak lama kemudian mereka juga bertemu dengan MJ nih, kekasihnya dulu saat di sekolah. Namun sama seperti Ned, dia juga telah melupakan Peter. Tampak terlihat kalau Peter sangat gugup di sini nih. Dia berusaha menahan rasa rindunya kepada mereka berdua dan menahan kebahagiaannya saat melihat dua orang yang paling dia sayangi dalam hidupnya. Dari kejauhan ia mencoba mengawasi Ned dan MJ yang tengah berbicara di tengah pesta, sampai akhirnya dia harus menerima kenyataan kalau ternyata MJ sudah memiliki kekasih. Melihat hal itu membuat Peter patah hati. Dia kemudian pergi dari sana sembari mengingat semua kenangan mereka, termasuk kenangan saat mereka bersama Ned juga. It's okay. I'm gonna go. I love you, sweet. My name is Peter Parker. Kesedihan yang mendalam membuat Peter tidak menyadari kalau dirinya ternyata tertidur bergelantungan di atas balkon apartemennya. Dia kemudian masuk kembali ke apartemennya dan melihat kalau apartemennya sudah dipenuhi banyak jaring miliknya nih dan terlihat berantakan. Dia kemudian berbicara dengan Evie yang mengatakan kalau Peter mengalami gangguan di dalam dirinya sehingga membuatnya berubah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Peter juga merasakan ada hal yang aneh karena pasalnya jaringnya mampu berfungsi tanpa perlu memakai teknologi lagi nih, yang membuat Peter sangat terkejut. Peter kemudian pergi ke rooftop untuk latihan menggunakan jaringnya. Namun dia kemudian mendapatkan kabar kalau Scorpion tengah menyerang kota. Mendengar kabar itu membuat Peter langsung pergi ke kota dengan terburu-buru dan dalam kondisi yang sama sekali belum bisa mengendalikan jaring barunya itu. Sampai akhirnya dia menyadari kalau ternyata Scorpion yang dia hadapi ternyata adalah polisi. Ternyata dia telah salah menilai dan mengira kalau itu penjahat. Banyak saksi mata yang melihat insiden itu dan membuat nama baiknya Spider-Man menjadi buruk karena telah menyerang kepolisian. Di mana seorang detektif yang kenal dengan Spider-Man menyuruhnya untuk segera menenangkan dirinya dan segera mengatasi masalahnya itu. Dia tidak bisa melindungi Spider-Man lagi jika Spider-Man melakukan kesalahan yang kedua, karena dia juga harus mempertaruhkan nama baiknya. Peter kemudian pergi ke Empire State University nih untuk bertemu dengan Bruce Banner. Tujuan Peter menemui Bruce adalah karena ia mulai menyadari ada sesuatu hal yang aneh dengan tubuhnya. Setelah beberapa pertarungan termasuk melawan Scorpion, Peter merasa kekuatan laba-labanya berubah. Ia menjadi lebih kuat dari biasanya. Tubuhnya bereaksi secara aneh, bahkan kemampuan biologisnya mulai berkembang di luar kendalinya. Peter khawatir mutasi tersebut bukan sekedar efek biasa dari gigitan laba-laba radioaktif, karena Bruce Banner adalah seorang ilmuwan jenius yang juga pernah mengalami mutasi akibat radiasi gamma. Peter berharap Bruce bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi nih dan mencari cara agar mutasi itu tidak semakin parah. Di percakapan mereka, Bruce tidak langsung memberikan solusi. Ia lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada Peter nih, memeriksa gejala yang dirasakan lalu menjelaskan bahwa DNA Peter tampaknya sedang mengalami perubahan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bruce menduga mutasi tersebut terus berevolusi dan bisa saja membuat Peter kehilangan kendali jika dibiarkan. Karena itu, Bruce meminta Peter menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mengamati setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Peter kemudian kembali ke apartemennya nih untuk segera membuat teknologi baru lagi untuk dapat membantunya untuk mengeluarkan jaringnya itu, sembari menyelidiki tentang perubahan yang dia alami pada tubuhnya. Dia kemudian menguji coba alat tersebut, namun sayangnya alat itu meledak. Alasnya Peter harus membuatnya lagi. Namun sebelum itu dia bertemu dengan penduduk sipil di sana. Dia telah dirasuki oleh sosok misterius itu lagi nih, yang dengan sengaja memancing amarahnya Peter dan mencoba untuk meremehkan Peter. Peter awalnya menganggap kalau masalah ini hanya masalah sepele, namun pengaruhnya kemudian menyebar ke warga lain di sekitarnya sehingga banyak orang bertindak tidak normal seperti dirasuki oleh sesuatu. I wonder if MJ would even recognize. I think I might go see how she. I'll race you.
Bagi Peter situasi ini menjadi sangat sulit nih karena ia tidak bisa melawan mereka seperti melawan penjahat biasa. Orang-orang itu pada dasarnya adalah korban, bukan musuh yang benar-benar ingin menyakitinya. Akibatnya Peter harus berusaha menghentikan mereka tanpa melukai siapapun. Sementara ia juga mencoba mencari tahu siapa atau apa yang sebenarnya mengendalikan mereka. Setelah itu Peter kemudian pergi ke apartemennya MJ nih. Dia ingin menyelamatkan MJ karena dia berpikir sosok misterius itu akan menyerang MJ juga. Peter mencoba meyakinkan MJ bahwa ia ingin melindunginya dan memintanya untuk tetap tenang dan mempercayainya. Beruntungnya MJ percaya kepadanya nih dan ikut pergi bersama Peter. Sesampainya di rooftop, Peter tampak canggung saat bersama MJ. Karena dia sendiri bingung, dia sangat rindu kepadanya nih. Tapi MJ sama sekali tidak mengenalnya. MJ merasa kalau dirinya dengan Peter pasti saling mengenal karena ia merasa ada ikatan yang terhubung di dalam hatinya dengan Peter. Dia berusaha untuk membujuk Peter untuk bercerita kepadanya nih. Sementara Peter sendiri pada akhirnya luluh dan menangis di pelukannya MJ saat MJ menyebut nama Peter. Namun ternyata MJ sama sekali belum mengingat Peter. Dia justru dirasuki sama sosok misterius itu. Ketika MJ mulai dirasuki, percakapan mereka berubah nih karena sosok yang menguasai MJ memanfaatkan tubuhnya untuk berbicara dengan Peter. Yang tujuannya bukan lagi berkomunikasi sebagai MJ, melainkan mengintimidasi Peter, menunjukkan bahwa tidak ada orang yang benar-benar aman di sekitarnya, serta membuktikan bahwa sang musuh mampu menjangkau siapapun nih yang ingin Peter lindungi. Dengan cara itulah Peter dipaksa memilih antara melawan ancaman tersebut atau menyelamatkan orang-orang yang ia cintai tanpa melukai mereka. Setelah ia berhasil menyelamatkan MJ, seorang lelaki misterius menyerahkan kartu nama alih-alih nih langsung menyerang, yang mana hal itu mengisyaratkan bahwa ia ingin Peter mengetahui keberadaan mereka dan mendorongnya untuk mengambil langkah berikutnya. Peter yang tahu kalau dirinya berada dalam bahaya bukan hanya sosok misterius itu saja, namun dia sendiri juga sedang berjuang melawan dirinya sendiri nih karena perubahan aneh yang terjadi di dalam tubuhnya. Dia akhirnya membawa MJ ke markasnya Frank. Dia sengaja membawa MJ ke sana untuk menitipkan MJ sama Frank nih selama dia tidak ada untuk sementara waktu. Yang pada awalnya Frank menolaknya karena dia tidak mau berurusan dengan Spider-Man. Namun setelah berdebat cukup panjang, pada akhirnya dia menerimanya juga nih. Setelah itu MJ sempat berbincang sebentar dengan Spider-Man. Mereka membahas tentang kehidupan sehari-hari masing-masing. Di situ MJ bercerita kalau dia sudah punya pacar. Sementara kalau Spider-Man sendiri mengatakan kalau dulunya dia pernah punya pacar, namun sekarang belum ada. Berat bagi Peter untuk mengakui isi hatinya nih. Dia ingin sekali mengatakan semuanya. Dia juga ingin mencurahkan rasa rindunya, namun tampaknya akan sia-sia nantinya. Setelah itu MJ kemudian membantu Peter memperbaiki alat yang mampu menangkal kekuatan sosok misterius tersebut. Dengan bantuan alat itu mampu membuat Peter berpikir dengan jernih nih dan tidak dikendalikan lagi. Peter kemudian menemukan lokasi sosok misterius itu lewat sebuah kamera CCTV. Dia langsung menyusul ke lokasi perempuan tersebut, yang mana perempuan itu bernama Jen. Rupanya dia merupakan buronan juga dan sudah ada kepolisian yang sudah mengelilingi area tersebut. Yang sayangnya Jen berusaha mengendalikan Hulk untuk melawan Spider-Man. Alhasil Spider-Man harus melawan Hulk dahulu nih sebelum menangkap Jen. Di tengah pertarungan itu, Frank datang ke sana untuk membantu Spider-Man. Dia mengatakan kalau MJ berada di tempat yang aman, jadi Peter tidak perlu khawatir. Frank kemudian berpisah dengan Spider-Man nih. Mereka membagi tugas. Frank yang akan menangkap wanita itu, sementara Spider-Man yang akan berurusan dengan Hulk. Yang mana Hulk pada awalnya berhasil kembali ke tubuh manusianya, namun sayangnya dia tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri, yang pada akhirnya membuatnya kembali lagi ke wujud Hulk-nya dan menyerang Spider-Man. Good luck with that. Sementara Frank dia justru berhasil dikendalikan sama Jen dan dipakai sama Jen sebagai kaki tangannya untuk melawan kepolisian.
Yang beruntungnya Hulk berhasil mengendalikan dirinya dan terjatuh ke bawah bersama reruntuhan gedung akibat pertarungan mereka. Sementara itu Spider-Man langsung menyusul Frank dan menyelamatkannya. Dia langsung memakaikan chipnya ke lehernya Jenny dan membuat Jen lemas dan tidak mampu menggunakan kekuatannya itu. Jen pada akhirnya berhasil ditangkap dan akan diproses hukum atas tindakan kejahatannya. Namun sebelumnya Peter teringat kalau Jen sempat menyebut nama Sarah. Peter kemudian pulang dan bertemu dengan MJ. Di situ MJ melihat isi buku catatannya Peter yang isinya tentang nama aslinya yaitu Peter Parker. Peter kemudian menjelaskan semuanya kepada MJ, termasuk tentang perasaannya kepadanya, namun sayangnya MJ belum mencintainya. Dia juga mengatakan kalau mereka baru saling kenal dan dia tidak bisa mencintai lelaki yang baru ia temui. MJ kemudian minta diantarkan pulang ke apartemennya sama Peter. Di apartemennya MJ, mereka akhirnya bertemu dengan Ned dan di situ Ned tampak terkejut karena melihat sosok idolanya sendiri. Mereka bertiga akhirnya bisa berkumpul kembali nih sembari bersenang-senang dan bermain meskipun MJ dan Ned masih belum mengingatnya. Peter kemudian menghubungi Yelena lagi nih untuk mendapatkan informasi tentang Sarah, yang ternyata Sarah itu merupakan saudaranya Jen yang telah meninggal. Peter akhirnya langsung pergi ke DODC untuk menyusul Jen yang telah ditangkap di sana, sementara Jen sendiri sedang diinterogasi sama Bill nih di sebuah ruangan. Ruangan tersebut tampaknya memiliki kenangan tersendiri bagi Jen yang membuat Jen marah. Namun berkat chip dari Peter, Jen tidak mampu menggunakan telekinetiknya. Di sini kita juga mengetahui nih kalau Sarah, kakaknya Jen, telah meninggal karena memiliki kemampuan yang sama dengannya dan dijadikan bahan percobaan sama Bill. Jen yang merasa tidak mendapatkan keadilan, makanya dia mau membalaskan dendamnya kepada Bill dan berusaha menghancurkan ruangan itu. Tidak ada yang menyangka nih kalau kemampuannya Jen sangatlah besar. Dia bahkan mampu mengendalikan semua orang yang berada di kota New York. Namun beberapa dari mereka masih lolos dari kemampuannya, termasuk Peter yang berhasil masuk menyusup ke markas DODC. Peter masuk ke DODC dan bertemu dengan pasukan kekuatan super yang merupakan anak buahnya Bill. Namun mereka telah dikendalikan sama Jen untuk melawan Peter. Yang beruntungnya Peter berhasil menghadapi mereka tanpa perlu melukai mereka. Dia langsung menemui Jen yang sedang bersama Bill. Peter mencoba untuk mendekati Jenny dan mengatakan kalau dia juga merasakan kehilangan yang besar setelah ditinggal Bibi May. Dia merasa sendirian dan tidak memiliki siapapun, sama halnya dengan Jen. Saat dia ditinggal sama Sarah, dunia menjadi sepi dan juga hampa. Jen kemudian mulai merasakan apa yang dirasakan sama Peter nih. Mereka memiliki penderitaan yang sama, namun tidak disangka tiba-tiba ada serangan dari Frank yang ingin menembak Jen. Yang beruntungnya Jen berhasil diselamatkan sama Peter. Namun sayangnya Peter harus terkena serangan tersebut yang membuat Frank sendiri terkejut. Dia sendiri tidak berniat untuk menyerang Peter. Dia hanya ingin menyerang Jen. Namun sayangnya Peter justru melindungi Jen. Peter kemudian dibawa ke rumah sakit dan diobati di sana nih. Dan beberapa waktu kemudian dia berhasil bangun dari komanya. Peter melihat Frank yang tengah menangis terharu karena dirinya. Mereka kemudian saling bercanda tawa dan berbincang sebentar. Peter kemudian pergi keluar untuk melanjutkan kegiatannya, sementara Frank yang menggantikannya sebagai Spider-Man agar Peter bisa keluar dengan aman. Di sini Peter merasa meskipun dunia tidak mengenalnya dan hanya mengenal Spider-Man, melihat masyarakat yang mendukungnya dan mendoakannya membuat Peter bersemangat kembali nih. Dia merasa memiliki tujuan hidupnya lagi. Setelah ditinggal sama bibinya, dia juga punya alasan untuk terus bertahan hidup. Dia kemudian pergi untuk ziarah ke makamnya Bibi May dan bercerita kalau sekarang dia sudah tidak sendirian lagi. Setelah itu dia pergi ke restoran dan bertemu dengan Ned dan sembari melakukan salam ala persahabatan mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.